We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat pagi Pak Yudit, seorang seniman wayang. Tinggalnya di Malang, Pak? Di Malang, Jawa Timur. Malang, oke. Saya mulai pertanyaan saya, Pak ya. Iya, Bang. Ya. Pak Yudit menulis dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak suka menjadi suka ya. Bisa tolong ceritakan sedikit awal mula Pak Yudit jatuh cinta pada wayang, Pak? Menarik sekali. Silakan. Sebenarnya saya itu mulai kenal wayang itu karena dari kecil suka membaca komik-komik terbitan Bandung kayak Aposasi. Ya, waktu itu saya sekitar SD itu senang-senang membaca komik meskipun nggak tahu saya harus senang gambarnya. Gambar wayang itu senang. Terus sampai besar itu akhirnya beli komik-komik kayak Aposasi. Ceritanya macam-macam, mulai kita Mahabharata, Ramayana, sampai kita lokal. Nah dari situ terus akhirnya saya tahu kita wayang itu. Jadi mulai kecil itu sudah kenal kita wayang semua. Membaca komik, karena memang saya belum baca. Itu awalnya cinta dengan wayang. Sekarang dalang, Pak? Saya profesi sebagai pegawai negeri sipil, cuma dalang itu hobi saja. Dalang saya versinya Jawa Timuran, karena memang untuk dalang Jawa Timuran, terutama gaya Malang itu sangat kurang generasinya. Lalu saya akhirnya dulu kenal dengan dalang-dalang Malang itu, lama-kelamaan tertarik untuk belajar pedalangan gaya Malang. Kemudian juga tertarik akhirnya mencari wayang Malang itu seperti apa. Dari berbagai sumber saya istilahnya berkelana ya, mulai tahun saya waktu itu masih SMA sampai saya aktif di sana mencari warta tentang wayang Malang itu apa. Saya keliling ke sumber dan ya dapat banyak informasi dari rekan senior yang sekarang ini sudah banyak yang tinggal beliau itu. Dari beliau ini saya dapat pemahaman lalu pedalangan Malang seperti ini, wayang Malang seperti ini. Awalnya juga di Malang itu kan banyak juga dalang pendatang dari luar Malang. Mereka itu masih banyak yang belum paham tentang pedalangan Malang ya, karena pedalangan Jawa Timur gaya Malang itu tidak sepopuler pedalangan dari Jawa Tengah. Dengan gaya Jogja, dengan gaya Solo itu kurang terkenal, juga kurang peminatnya dan bersifat lokal. Namanya saja pedalangan Malangan ya, wayang Malangan ya, adanya cuma di Malang gitu. Nah, dari situ saya kemudian timbul rasa prihatin gitu loh, karena kurangnya peminat, juga kurangnya perhatian baik dari pencinta wayang, juga warga Malang sendiri, termasuk juga pemerintahnya. Nah, Pak, sebelum dilanjutkan, Pak, alasannya mengapa, Pak, kalau wayang Malang itu tidak populer? Apakah karena tidak ada keraton atau bagaimana? Seperti Topeng Jabung itu kan juga pernah hilang. Iya. Ya. Oke. Lalu Topeng Jabung pernah hilang. Nah,
alasannya mengapa wayang Malangan ini kok kurang? kurang peminatnya Ya, ini. peminatnya kurang dan alasannya apa gitu? Jadi, Ya, silakan. sebenarnya bukan kurang peminat ya. Wayang Malangan itu kan termasuk wayang kerakyatan. Jadi dia itu tumbuh berkembang itu di kalangan masyarakat kelas bawah ya. Kalau di sini kan yang dominan itu dari kalangan masyarakat petani ya. Itu wayang Malangan sebenarnya masih hidup berjalan di kalangan masyarakat bawah. Cuma yang ke kalangan masyarakat atas, kalangan elit pemerintahan, kalangan birokrasi itu sangat jarang perhatian ya. Mereka tuh lebih lebih merasa elegan kalau ngundang dalang dari luar gitu. Dan dalang yang kondang, yang sudah anu kan itu yang akhirnya salah satunya menyebabkan wayang Malangan itu nggak mendapat tempat di samping itu juga pembinaan juga masih kurang ya, pembinaan balik dari dinas-dinas terkait, kemudian juga dari SDM dalang itu sendiri. Juga mereka mungkin juga kurang bisa membaur dengan komunitas yang lain ya. Nah itu yang akhirnya mulai kita kikis itu. Ya termasuk kayak tadi dengan cerita tentang topeng Jabung itu saya sampai berkeliling Jabung untuk memunculkan topeng Jabung ini loh. Terutama waktu itu kan terkenal karyanya Mbah Reni Maestro itu. Nah itu ini ada karya orang yang dulu pada waktu masa lalu terkenal, tapi di Malang sendiri kok topengnya nggak ada, jejaknya nggak ada, ceritanya nggak ada. Itu saya cari. Akhirnya timbul ya topeng ya wayang itu mulai muncul sekarang di kita. Nah, sekarang kondisinya dalang wayang Malang itu ada berapa orang? Ya alhamdulillah masih banyak di pinggiran terutama di Malang daerah pinggiran kabupaten. Cuma ya itulah kehidupan mereka ya masih masih tergantung job order. Kalau ada order baru tampil lah. Nah sementara ini kan dari dulu kan yang ditunggu-tunggu itu uluran tangan. Ya. Kayak tadi jenengan bilang di Jawa Tengah itu ada keraton yang lembaga yang melindungi wayang. Nah di Malang kan nggak ada, Mestinya pihak-pihak kayak pemerintah itu menjadi pelindung gitu loh, yang membina mereka, ya termasuk juga melestarikan wayang tadi supaya nggak hilang, karena dia membawa nama Malang gitu, wayang kulit gaya Malang. Itu kan istilahnya nama kota, nama daerah, nama yang diangkat, bukan nama perorangan. Gitu. Menurut saya seperti itu. Dan, jadi sekarang ini hanya di kalangan petani akar rumput saja yang memainkan wayang Malang ini. Ya sampai sekarang terutama yang dominan di kalangan penggemar dari kalangan akar rumput. Ya ini kita tetap berusaha teman-teman seniman juga dari Malang ini berusaha supaya wayang Malang itu bisa dimasuk ke pembinaan pemerintah gitu loh. Nanti bisa ditampilkan saat peringatan hari ulang tahun Kota Malang, Kabupaten Malang lah. Itu usaha itu alhamdulillah mulai menampakkan hasil. Sekarang dinas-dinas kebudayaan, dinas pariwisata, juga teman-teman penggiat komunitas-komunitas dari golongan muda-muda itu ya sudah bisa mulai mengangkat wayang Malangan ini. Ya di era-era ini. Nah, apakah beda wayang Solo Jogja dengan wayang Malang? Bedanya itu di mana? Iya. Kalau wayang Solo itu kan jelas dari atas. Dari kalangan dari atas ya, dari raja. Mereka itu diciptakan oleh pujaga-pujaga budayawan keraton yang notabene mereka itu diperintah oleh raja untuk menciptakan karya yang katanya adiluhung. Setelah itu karya mereka ini dipersembahkan untuk siapa? Ya untuk raja gitu loh. Nah, dari raja itu kemudian disampaikan ke masyarakat gitu, ke bawah, ke kalangan masyarakat bawah. Nah, sementara wayang Malangan sendiri itu dari akar rumput, dari bawah gitu loh. Masyarakat pencinta wayang, pendukung wayang, dalang-dalang yang mereka itu hidup di desa-desa, di dusun-dusun lah. Karena mereka punya kemampuan, mereka akhirnya bisa menjadi dalang kondang, dalang terkenal di kalangan akar rumput. Nah, ini mereka yang mengangkat.
perlahan-lahan ke atas, gitu, diangkat ke atas. Karena mereka punya apa ya? Punya kas gitu loh. Nah, kas ini yang akhirnya apa ya? Mereka berusaha mengimbangi wayang yang ada dari Solo, dari Jogja itu supaya laku, supaya bisa terkenal juga sama-sama. Ngobrol tentang wayang Malang ini biasanya ditanggap di mana? Sampai kota lain atau enggak? Penyebaran wayang Malangan sendiri ya, kalau sementara ini masih kuat itu di lingkup Malang, baik di kabupaten maupun di kota Batu, Kabupaten Malang, dan untuk kota Malang sendiri di pinggir-pinggir aja, belum sampai ke ranah pemerintahan atau birokrasi, tiap anu belum seperti itu. Untuk keluar daerah, kalau dulu ceritanya itu pernah sampai ke daerah Lumajang, daerah mana Jember, terus daerah Blitar itu pernah. Tapi untuk sekarang ya ada teman dalang di Solo yang membawa misi wayang Malangan di Solo, itu ada, namanya Mas Bagus, itu yang sekarang tinggal di Solo. Beliau yang intens mengangkat tema Malangan di sana. Gitu. Pak Yudit, Malang itu dulu bagian dari kerajaan apa? Singosari ya? Ya, kalau Malang itu, kalau menurut sejarahnya dulu bagian dari kerajaan besar ya, dari kerajaan yang pernah berjaya di Jawa Tengah, dinasti Selendra itu kan kemudian berpindah ke Jawa Timur. Nah, kemudian mendirikan kerajaan Kediri. Nah, Malang itu dulu bagian dari Kediri. Nah, setelah Kediri surut, Malang menjadi bagian dari kerajaan Tumapel atau kerajaan kerajaan Singasari. Nah, kemudian Singasari surut, Majapahit menjadi bagian Majapahit, dan kemudian Malang ini merdeka. Cuma karena waktu itu ada invasi dari Mataram, dari Sultan Agung Mataram yang dengan kerajaan Mataram Islam itu menginvasi Malang. Ya, sampai ke ranah masuk ke era Hindia Belanda itu Malang menjadi daerah milik pemerintah kolonial. Nah, wayang Malang ini sejarahnya sudah berapa lama? Jadi, kalau dari temuan data saya tentang wayang Malang itu yang saya temukan ya, yang paling tua itu dari angka tahun Jawa 1770. Jawa. Itu kalau Masehinya tahun 1854 Masehi. Itu di masa Bupati Malang kedua. Cuma ini Bupati Malang era kolonial, sudah masuk era kolonial, era Hindia Belanda. Jadi wayang Malangan yang dari data awal itu kemungkinan ya di era Bupati Malang itu, tapi sudah masuk ke era Hindia Belanda. Bupatinya sendiri juga masih keranda atau keluarga dari Mataram. Dari Mataram. Oh ya, pasti Pak itu. Nah itu. Bupati kan raja soalnya. Nah, iya. Ya. Oke. Lalu sekarang perkembangannya bagaimana? Menyusut atau berkembang atau sama-sama saja atau bagaimana Pak? Ya, dikatakan pesat ya enggak, cuma mulai ada regenerasi yang mulai generasi muda yang mulai menghidupkan lagi untuk berhubungan dengan komunitas satu, dengan komunitas lain itu semakin mudah. Nah itu yang salah satunya yang membawa wayang Malangan ini, budaya Malang ini berkembang lagi gitu. Ya, termasuk juga wayangnya, ternyata banyak juga penggemarnya gitu. Gitu, Pak. Nah, motif-motif wayang itu juga berbeda dengan Jogja Solo. Ya, motif wayang Malangan itu sebenarnya nggak terlalu jauh beda, cuma ada kekhasan sendiri. Ya. Nah, misalnya ini wayang yang paling tua. Ini yang berangka tahun 1834 tadi. Ini di sini ada tulisannya. Nah, jenis wayang ini sama dengan jenis-jenis wayang yang sekarang disimpan di Madura, di Kelenteng gitu. Nah, di Kelenteng Madura itu sama jenisnya kayak wayang. Malah di Madura itu diklaim sudah berusia 300 tahun. Jenisnya sama kayak ini. Ini wayang-wayang kuno yang istilahnya
bisa dikatakan babon atau induk wayang Malang. Ya. Nah, sebenarnya wayang Malangan itu sendiri, kalau menurut cerita dari sesepuh dalang itu, dulu sumbernya dari Gresik. Wayang dari Gresik, wayang pesisir. Itu sudah kemudian sama masuk ke Malang, ditiru sama orang Malang. Ya. Karena memang pada saat itu Gresik itu memang sentralnya orang membuat wayang, membuat gamelan. Dan motif-motifnya lebih condong ke motif pesisir. Cuma kemudian dalam perkembangan selanjutnya di Malang ini dimodifikasi oleh seniman lokal. Jadi selera seniman, selera dalang, selera masyarakat itu masuk di situ. Ada yang menjadi semakin lebih baik, ada yang menjadi bentuk lain lah, karena yaitu karena masyarakatnya itu kreatif, kreatif, sak maunya diri. Karena nggak ada pakem, contoh yang jadi acuan seperti di keraton itu kan jelas wayangnya Yasane Rojo, ya, wayang Singapi. Kalau di Malang itu kan nggak seperti itu. Jadi mereka membuat wayang itu berdasarkan daya ingatnya saja. Jadi nilai bagus enggak itu ya dari personal masing-masing yang menilai. Enggak dua. Nah, ini yang Anda punya ini sekarang tahun 1834. Ya, ini yang paling tua. Ini punya komplit atau cuma satu saja? Saya cuma punya beberapa wayang dulu. Ini dulu miliknya orang kaya yang masih keluarga kabupaten, bupati mungkin. Yang kemudian wayang ini setelah orangnya yang bersangkutan meninggal, wayang ini dijual terus kok dilalah ketemu saya. Saya amankan itu. Jadi ya hitung-hitung saya itu menyelamatkan aset-aset budaya yang ada di Malang. Ya. Nah, ini dulu banyak wayang kuno di Malang, sangat banyak. Habis dibeli orang-orang antikan. Gitu. Kalau jenengan sekarang tahu Pak Walter Angst itu, Walter Angst yang almarhum kolektor wayang di Jerman itu dari Malang berapa kotak itu wayang kuno yang dari Malang. Ya itu. Ini memang nggak ada warnanya atau memang warnanya udah luntur ya? Warnanya banyak yang luntur, cuma dominannya prodo emas. Oke, mungkin Badra Santi bisa menjelaskan apa itu yang di pesisir utara sama itu wayangnya. Wow, yang ini bagus ini. Yang ini. Silakan sama Nera kalau ada komentar apakah sama dengan yang di Pantura. Halo. Silakan. Iya, minta maaf karena di sini juga cuacanya romantis. Iya, salam kenal buat Bapak Yudit. Semangat terus buat kota pertahanan. Malang itu pertahanan ya, bukan sedih atau Malang nasibnya, tapi pertahanan. Kalau tidak keliru. Jadi ya salam kenal di kami juga mengembangkan artefak seni budaya yang tersisa di pesisir utara. Ada yang namanya wayang kerucil, wayang bingkong, wayang literasi itu juga rujukannya dari Kediri juga. Dari Kediri juga. Cuman bedanya ada yang terbuat dari kayu papan begitu, ada yang terbuat dari golek begitu, golek boneka gitu, boneka golek. Itu ya menjelang punah juga karena dulu kan wayangnya untuk mempertahankan satu ajaran gitu, ajaran misi ajaran kuno begitulah, sebut aja kisah-kisah Siwais dan Buddhistis begitu. Lalu Kisahir yang terakhir kali di YouTube ada Kisahir. Itu salah satu tokohnya itu ya sekarang karena putra-putranya tidak meneruskan juga terancam punah. Nah, di sini kami di Badra Santi Institute itu punya Pak Widodo Broto Sejati ya, kandidat guru besar di UNES di FBS itu, kebetulan beliau ketua pengurus harian Pepadi Jawa Tengah itu
merangkul dan berusaha untuk menaungi. Kemudian kita menelurkan lagi produk baru bernama Wayang Bodro Santi. Jadi ya membantu menyelamatkan meskipun secara jiwa atau secara apa ya ya secara jiwa itu ya karena kami terpengaruh kuat oleh wayang Purwo Gagrak Solo Jogja ya sami mawon memang akhirnya di dalam pementasan kami kan keliling di teras wihara bukan di dalam wihara, di teras-teras budaya di wihara-wihara di Jawa Tengah kami punya catatan. Di situ baru kita tampilkan, kita kenalkan. Ya setengah mati karena enggak menarik buat penonton gitu, Mas Yudit. Hal baru kok enggak ada Werkudara-nya, Pandhawa-nya kok beda sama wayang Purwo begitu. Ya enggak apa-apa, yang penting kita tidak patah arang. Saya pikir perlu cara-cara kreatif Pak Yudit. Kita saling bergandengan tangan karena misinya seni apapun itu kan menjadi jiwa suatu piwulang luhur dari ajaran-ajaran Jawa yang dipengaruhi oleh ideologi-ideologi agama lah tentunya. Namun iya kalau sekarang ini memang kiblatnya harus seni budaya Jawa yang menghegemoni adalah keraton. Saya pikir Mas Yudit sudah melakukan langkah-langkah untuk merangkul atau mendekat ke akademisi setempat. Ya, mau tidak mau tuh seperti kami waktu awal itu dicibir atau tidak dianggap ada karena seni Bodro Santi itu usang begitu ya kami akhirnya mendekat merapat ke Fakultas Bahasa dan Seni di Universitas Negeri Semarang dan akhirnya mendapatkan sentuhan begitu. Kita dikukup gitu, dinaungi. Ya begitu aja kalau saran kami. Jangan patah arang dan kreatif. Dan satu lagi, kita kan sama-sama bergerak di dunia yang apa namanya value-nya itu tidak profit motif gitu loh. Gak ono duitnya ya. Ya kalau kami berdarah-darah nombok ya duit pribadi ya begitulah. Nanti habis ini kita di YouTube Mas Yudit, kita di YouTube baru akan tayang setelah penerbitan buku. Jadi sementara tiarap dulu memang, tapi tetap tidak berhenti berkarya. Dan satu lagi di Semarang ini sudah punah. Dulu guru kami salah satunya itu Om Tio Tionggi itu dalang wayang Potehi itu. Lalu yang kemudian tinggal di Surabaya kalau tidak salah itu wayang Potehi. Tetapi ya itu saja hanya menjadi pelengkap penderita tampil pada saat Imlek atau Cap Gomeh itu saja. Kami mendorong teman-teman di sana begitu supaya ayolah di Semarang, Surabaya tampil lagi wayang Potehi untuk memberi warna. Kalau bisa melangkur pepadi, artinya ketika ada wayang kulit Purwo yang menjadi pasarnya sekarang itu wayang Purwo, di sela-sela itu kan ada dangdutan, ada tayuban, ya kita menyelalah bekerja sama kita tampil 10-15 menit untuk padat itu kan apa slimen gitu kan enggak soal. Kita menurut saya ya kita yang harus nyelondoi delosor ke dalang-dalang Purwo yang sudah dugdeng itu ya, yang sudah berlimpah berkah gitu Mas Yudit. Dan ada lagi sebenarnya satu lagi di tempat kami kemarin dosen UNES dari FBS Sendra Tasik juga itu merapat itu kentrung blora itu loh. Itu juga mengalami kepunahan Prof Yongyong. Karena ya sekarang dangdut ya, bukan kita menyalahkan dangdut ya. Dangdut kan praktis sih ya, apa namanya dangdut pantura itu kan penyanyinya Bahenol, jogetannya itu lebih enggak apa-apa, enggak soal itu dinamika. Tetapi di kentrung Prof Suripan Sadihutomo dulu kan sendirian ya. Itu ada itu Unair kalau enggak salah atau Universitas Negeri Surabaya ya, saya lupa itu juga ya di Kudus di Undaan ya tinggal tersisa. Saya pikir mari bergandengan tangan berkat drama serinya Prof Yongyong kita bisa berangkulan dan saling mendukung Mas Yudit. Maju terus Kota Malang, Gagrag Malang. Iya. Matur nuwun Prof Yongyong, kembalikan. Oke. Pak Yudit kembali ke Anda, Pak. Halo Pak Yudit. Ya, oke.
Pak Yudit berarti wayang paling tua 1834 itu ya Pak Yudit ya? Iya, paling tua itu. Yang paling tua saya koleksi. Ada berapa biji Pak? Wayang yang tua itu sekitar 10 biji. 10 biji. Yang lainnya wayang jenis wayang kecil, kemudian wayang besi, juga wayang yang berdasar. Di sebuah foto Anda menulis caraku ngundang wong ayu. Apa itu suatu ritual atau apa Pak? Memberi bunga kepada sebuah topeng itu. Ya ini dikatakan ritual ya. Menurut saya ini hanya perasaan kagum saya saja, perasaan penghormatan saya saja kepada karya. Jadi karya itu saya hormati, saya muliakan, saya cintai dengan cara saya kasih bunga biar harum, saya kasih minyak wangi biar apa enggak kena hama, enggak kena bau. Itu salah satu cara saya menghormati karya, dan kemudian secara ritual dengan doa-doa permohonan kepada Tuhan supaya karya ini bisa bagi, bisa lanjut, yang membuat karya mereka itu membawa berkah bagi kita. Nah, kalau ini wayang apa ini Pak? Ini wayang golek pertama saya punya, namanya Sri Ayu. Ini cara saya mudah seperti ini. Ayu newanito pangkeno jeneng Jawa jarang banyu milik padha bangun kae padha alung kepingin den petik kawan wong ayu kang lancer kuning wong ayu kang lancer ini cerita saya pertama ini wayang. Saya dikasih golean. Kenapa saya dikasih golean? Saya belum tahu artinya. Ternyata saya itu harus mencari. Dan waktu saya dapat golean ini, saya keliling Malang itu cari golean seperti ini. Dan saya dapat golean itu kurang lebih 25 golean dari Malang. Ternyata bukan itu yang saya cari. Yang saya cari itu sesuatu di balik golean itu apa. Yang kamu cari ini apa? Kamu mau apa? Tujuanmu apa? Yang kamu mau apa? Yang benar terus ya di samping saya dapat golean, akhirnya saya dapat pengetahuan tentang golean. Ada yang harus saya cari dari perjalanan saya. Nah ini sudah berapa tahun ini Pak? Ini karya Mbak Reni. Mbak Reni dulu lingkungan hidup di zaman Bupati Malang IV, Kanjeng Suryo itu sekitar tahun 1900. Beliau itu ditugaskan oleh Suryo untuk membuat karya Malang ya. Antara lain wayang golek, kemudian seni topeng dan saatnya golek. Golekan ini dipertunjukkan di awal pertunjukan wayang kulit Jawa Timuran Malang, juga di akhir ini sebelum pertunjukan sampai di akhir pertunjukan itu. Berarti ada dua laki dan perempuan. Gambarannya kalau manusia itu asal dari laki dan dari Asmoro dulu. Ini cantik sekali nih. Ini beneran saya ini sama yang jimat ini. Jimat barang segi kudu di rumah karena wasiat dari yang buat itu. Ini saya dapat ini yang memberi kemudian saya suruh dijual kemudian yang beli. Jadi saya tidak mau ini kemudian yang beli. Terus saya ganti. Pak Yudit, apakah masih banyak ritual yang dilakukan terhadap wayang Malang atau topeng Malang, Pak? Silakan. Untuk wayang Malang itu saya kebanyakan itu mengkoleksi wayang yang tua ya. Wayang yang sudah tua itu kebanyakan kan wayangnya sudah banyak yang rusak. Nah, saya itu pernah sempat bingung. Ini wayang-wayang ini saya beli dari berbagai tempat, dari kolektor, dari pasar seni, dari rumah, bahkan sampai dari rombengan saya beli wayang. Sampai puluhan tahun itu saya diamkan, saya itu bikin apa ya? Bikin perasaannya bingung. Ini mau tak apakan wayang ini. Bahkan sempat ada wayang yang sudah rusak itu sampai saya
pendem. Ada juga yang sampai saya larung ke Laut Selatan. Ini nggak bisa saya apa-apakan itu. Dan terus dalam pencarian saya, jam malam lalu saya bertemu dengan Joko Langgeng di Kediri. Dia itu terkenal sebagai dokternya wayang. Wayang-wayang yang rusak itu diperbarui sama Ki Joko jadi utuh. Saya ketemu beliau ngomongan, beliau begini, wayang sampean sing rusak butuh disempurnakan. Ojo ngene wayang sing rusak itu sempurnakno, diapiki meneh, terus disimpan gitu loh. Jangan terus dibiarkan rusak. Kalau nanti itu kamu perbaiki, nanti dia akan membawa kebaikan buat kamu. Jika juga kamu sudah memberikan penghargaan padaku yang membuat wayang. Dari keterangan Joko Langgeng itu kemudian saya mulai sholat itu terus wayang saya rusak saya bawa tukang terus servis. Dan alhamdulillah mulai ada saya mendapat keterangan, mulai mendapat macam yang petunjuk bahwa ini harus begini. Nah, ini ada beberapa tulang tengah wayang kulitnya itu dari apa? Gapit itu ya. Iya, gapitnya itu. Dari apa itu? Gapitnya ada yang dari tanduk, ada yang dari kayu. Tanduk kerbau. Tanduk kerbau. Oke. Tapi dulu saya juga pernah dapat informasi yang dari gading. Cuma saya belum pernah wujudnya gimana belum tahu ya. Yang dari gading gajah, yang kalau yang umum ini dari kerbau bule. Kemudian yang lain dari kayu yang disambung dengan rotan. Katanya Pak Paul Medan seperti hidup wayang golek yang di tangan Ki Yudit tadi, yang perempuan. Ya karena tadi sering digudang tadi. Jadi dia aneh memang. Itu apa ya? Kalau saya gudang itu seperti dia tertawa, senang gitu. Dia seperti gembira, lah itulah. Kalau saya itu berkeyakinan kalau ngopeni barang-barang sing auranya api itu nanti membawa kebaikan buat saya. Boleh Anda salah satunya. Yudit pernah diimpiin atau pernah diberi wangsit atau bagaimana? Saya itu sampai kemarin 2019 itu mengalami kebingungan tentang wayang ini. Wayang saya itu banyak bingung. Ini mau saya buat apa itu? Sampai pernah saya itu frustasi. Sampai lah, pernah sampai crash kayak terus saya itu sampai pernah mau tak bakar semua wayang. Saking emosi, nggak ada teman yang bantu ngewangi mikir, saya sendiri yang mikir itu bertumpuk-tumpuk lah, jadi itu jujur istilahnya. Telepon saya. Terus saya kemarin telepon saya nanti. Nah, siap. Terus kemarin saya kan waktu hari raya itu puasa itu kan saya sholat ya. Saya selama malam-malam terakhir saya berdoa di malam-malam ganjil itu. Ya Allah, saya kepingin tahu wayang buatannya Mbak Reni. Nah, saya penasaran banget dengan wayangnya Mbak Reni. Katanya wayang terbaik di Malang. Kalau saya sudah menemukan wayang Mbak Reni, saya tidak akan cari wayang lain lagi. Wayang itu yang akan saya jadikan pacuan, patokan, tidak akan lambiar pikiran saya. Saya mau fokus ke wayang. Setelah itu, kemudian setelah hari raya itu saya 2 kali dimimpi gini. Wayangmu jangan disik. Wayangmu perbaiki dulu. Wayangmu kamu tata dulu, wayangmu kamu sempurnakan gitu. Nah, dari sini itu saya bertemu dengan Pak Joko Langgeng tadi, yang dari Kediri saya diberi petunjuk. Itu salah satunya. Yang lain sebenarnya banyak. Wayang itu pokoknya dia minta di rumah, dia minta disempurnakan, dia minta didoakan. Itu yang selama ini yang sering saya alami dalam mimpi, dalam renungan. Tidak minta neko-neko lah. Oke. Pak Yudit mengatakan kesaksian bahwasanya orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menjaga tradisi itu memang nyata ya. Siapa orang-orang itu Pak Yudit? Silakan. Sebenarnya banyak orang-orang yang
akhirnya bertemu dengan saya, mereka bisa saya ajak berkolaborasi, bisa saya ajak kerjasama, mendukung saya, membantu saya itu meskipun nggak banyak, tapi ada 1-2 orang yang benar-benar pemain utama di situ, ada istilah Jer Basuki Momo Beo. Untuk membuat sesuatu yang bagus itu harus memerlukan pengorbanan. Ya pengorbanan waktu, biaya, juga uang. Nah, ini ada orang-orang yang mau merelakan waktunya, mau merelakan duitnya untuk kesenian yang ini, yang non profit ini, yang tidak menguntungkan, ini itu ada. Nah, kalau kira-kira perlu disebutkan orangnya apa cuma aja? Silakan. Lanjut. Ya misalnya seperti satu saya, teman saya Pak Yansen di Gubuk Wayang itu, Gubuk Wayang Mojokerto. Pak Yansen itu seorang peranaan Tionghoa, juga beliau itu dalam menekuni budaya ini sama keluarganya kurang didukung, kurang direspon. Nah, alhamdulillah bertemu dengan banyak orang, teman saya ya di Malang ini, saya minta tolong ke beliau, Pak, topeng Malang ini seperti ini keadaan. Nah, bos, saya panggil bos, topeng Malang ini kayak ini keadaan ini. Nah, sampai bantu kok mengangkat topeng Malang. Terus saya kasih masukan, saya kasih saran, saya kasih wawasan, beliaunya oke gitu loh. Akhirnya beliaunya oke, sampai akhirnya beliau tuh pesan topeng itu ribuan topeng di Malang. Kira-kira kurun waktu 2015 sampai sekarang itu kurang lebih hampir 2000 lebih topeng yang dipesan dari Malang. Saya bagian perantaranya ke teman-teman pengrajin itu, nah ini order topeng dibagi gitu. Jadi teman-teman di Malang ini dapat bagian order topeng sih. Topeng, terus kemudian dibuatkan museum namanya Museum Ganesha itu di Hawaii, itu juga museum Gubuk Wayang di Mojokerto itu miliaran itu biayanya banyak sekali, dan beliau itu enggak eman. Saya kan heran, beliau ngomong ya mungkin kita itu sama Tuhan ditemukan di sini Pak Yudit, ditemukan di sini sehingga sampai akhirnya bisa kolaborasi membawa nama topeng Malang. Ya meskipun tidak pemerintah, tidak swasta, paling nggak ada yang mau tertarik. Juga banyak teman-teman yang lain, teman-teman saya yang lain ya, kayak Mas Astian itu ya, itu juga akhirnya bantu saya, istilahnya jadi aspi, asisten pribadi saya ngurusi wayang. Saya sama beliau saya sebut dulu, sampean fokus Mas ke wayang, jangan mikir yang lain dulu. Ini tugas sampean masih banyak. Dan itu sebenarnya banyak orang-orang yang yang rela berkorban, ikhlas, sadar untuk mengopeni budaya itu banyak di Malang. Ya, nggak bisa saya tuntut satu persatu ya, saking banyaknya. Salah satunya itu. Dan saya bertemu mereka, itu semakin menambah spirit saya. Karena saya bertemu sama Pak Sumantri, itu maestronya Malangan itu. Jadi, saya melihat semangat beliau dalam ngopeni kesenian Malang itu, saya sangat terharu. Akhirnya menjadi spirit bagi saya untuk aku ya kudu ngene, kudu ngopeni ini. Kemudian ada lagi orang Jerman yang punya wayang sampai ratusan kotak, itu Pak Walter Angst. Dia dulu ke Malang sekitar tahun 2000-an kalau nggak salah. Saya itu iki londo nukani wayang Jawa Timur nukani londo, digonang londo. Lah aku wong Jawa mosok gak duwe koleksi wayang, gak iso nyimpen wayang. Itu salah satunya yang menjadi motivasi saya. Mereka itu ya orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menyelamatkan aset-aset ini. Gitu. Wow, luar biasa. Teman-teman ada yang mau bertanya? Lah, Pak, Anda itu tinggal di mana, Pak, ini sekarang? Saya. Batu atau Jabung atau mana? Saya di Malang Kota. Oh, Malang. Di Malang Kota. Oke. Cuma saya itu ada di mana-mana. Ada di Batu, ada di mana. Pak Yudit pakai handphone? Saya, iya. Oke. Bisa handphonenya bisa diarahkan ke kirinya Pak Yudit, itu saya mau lihat ada topeng ya kelihatannya. Atau apa ya, cantik sekali. Iya. Maaf, nggak saya tata. Oke. Oh. Yang coklat itu loh Pak, yang cantik Pak. Itu yang bawah lah, yang bawah. Wah, itu kuno itu Pak.
Ini topeng Jogja ini. Ini mana ini Pak? Jabung? Ini Jogja ini topeng Jogja. Oh, oke. Tua ini Pak. Wah, Ini adalah lambangnya. tua ini Pak. Ini enggak tahu saya. Ini orangnya dulu belinya sekitar tahun 70 yang punya, 70-an. Mengenai umur saya nggak bisa meneliti. Yang tua gitu. Pak, yang tingkat kedua, paling pojok itu loh, yang sebelah kiri Pak. Sebelah kiri. Ini. Ya, bawahnya. Ya, itu. Ini mana ini? Ini topeng baru. Oh, cakep. Ini topeng Malang. Ya. Baru cuma kayunya yang langka. Saya pakai kayu supo. Oh, cakep Kayu ini. supo. Ini toko Kendedes. oh, makanya ya. Bikinan mana ini, Pak? Ini bikinan Jabung, anak Jabung. Oh, bikin. Teman-teman Jabung. Oh, cantik ini. Ya, saya pikir-pikir kok nggak ada yang seperti begini gitu loh. Kalau di Jabung ya. Ya kalau yang nyuruh saya jadi. Karena saya nyuruh juga saya beli gitu loh. Cuma nyuruh tok kan enggak beli ya enggak ada motivasi. Nongkon tok tapi enggak ditukon ya padha ae kasihan. Ini topeng Cirebon gitu. Jarang ya wah yang ikut motifnya. Wah, ini tua ini. Ini Cirebon ya. Cirebon. Oh, Cirebon. wah. Ini cantik ini. Nah, ini yang jadi masternya Malang. Wah, ini gimana? Ini mana ini, Pak? Ini topengnya Mbah Reni Polowijo. Oh, oke. Topeng ini yang kemudian saya kelilingkan ke sini pengrajin di Malang. Saya membuat sayembara ragil kuning. Ini topeng ragil kuning. Oh. Siapa yang bisa membuat ragil kuning sepersis ini akan saya beli, saya kasihkan. Pernah saya putar hampir setahun lebih ke pengrajin di Malang Raya supaya menyuruh topeng ini. Cantik ini. Ini malah topeng muda ini, tahun 34. Topeng Malang yang terakhir di Bandung, ini masternya. Wow. Terima kasih Pak Yudit atas waktunya. Ya. Harus ke rumahnya Pak Yudit ini. Jangan nanti jenengan dibeli semua topeng saya nanti. Enggak lah, cuma satu aja. Topeng saya itu sudah banyak, yang tua-tua sudah banyak saya simpan di museum. Dulu saya pernah punya topeng tapi auranya saya ingin ada kuat. Museum mana? Museum mana, Pak? Di Museum Mojokerto. Oh, Pak Yansen. Oh, dititipkan atau dijual? Saya jual di sana dulu. Terus sama beliau diganti, saya ke sana biar lebih terawat. Di sana alhamdulillah dirawat. Itu banyak topeng saya yang kuno-kuno. Topeng dari Kediri, dari Nganjuk, dari Blitar, gitu. Saya tuh kurang suka yang ada isinya gitu. Kadang-kadang berbenturan dengan saya gitu loh, dengan pribadi saya. Wah, kita harus janjian di Mojokerto, Pak, supaya monggo silakan ya, ke Panjenengan bisa menjelaskan topeng yang kuno itu. Siap. Ya. Oke, terima kasih Pak Yudit atas waktunya. Iya.